kecerdasannya dalam menghadirkan literatur, dalam menghadirkan figur teladan kepada para santrinya. Dalam kesan saya ketika di pesantren, Yai Khalil ini membekali para santri dengan menghadirkan sosok yang bermacam-macam, meskipun semuanya itu bisa dilabeli sebagai kiai, menghadirkan, dipertontonkan, ditunjukkan kepada santrinya, semuanya bisa disebut kiai. Tetapi ada yang memiliki skill sebagai seniman, ada kiai yang dermawan, ada kiai yang wali, lahirnya sudah wali, dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya teringat dengan kiai saya, Kiai Haji Ahmad Khalil Karim, salah satu kiai saya di Pondok Pesantren Al-Ma'ruf Bandung Sari, Grobogan, Jawa Tengah. Yang khas dari Romo Yai Khalil, begitu para santri biasanya memanggil, adalah kecerdasannya dalam menghadirkan literatur, dalam menghadirkan figur teladan kepada para santrinya. Dalam kesan saya ketika di pesantren, Yai Khalil ini membekali para santri dengan menghadirkan sosok yang bermacam-macam, meskipun semuanya itu bisa dilabeli sebagai kiai, menghadirkan, dipertontonkan, ditunjukkan kepada santrinya, semuanya bisa disebut kiai. Tetapi ada yang memiliki skill sebagai seniman, ada kiai yang dermawan, ada kiai yang wali, lahirnya sudah wali, dan macam-macam. Itu ditunjukkan kepada para santrinya. Dulu saya tidak paham ini maksudnya apa, kenapa ini diambil. Jadi Yai Khalil itu kalau punya acara pengajian, ya, pengajian tahunan di acara hall keluarganya Kiai Haji Abdul Karim, ya, abahnya beliau, itu yang dihadirkan kiai dengan latar belakang yang macam-macam. Nah, karena saya masih sebagai santri saat itu, saya ini apa? Sampai akhirnya belakangan saya menjadi tahu. Ketika saya kemudian melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi, bermasyarakat, berkeluarga, saya menjadi tahu bahwa di masyarakat itu setiap dari kita akan sangat mungkin diketemukan dengan beragam fenomena, kejadian, rupa yang kalau kita tidak hati-hati, tidak cermat, maka kita akan pangkling dan salah dalam memahami. Dan Yai Khalil tadi sudah membekali itu, sehingga saya tidak heran ketika kemudian ada saya menemukan konsep tentang filantropi, kedermawanan, kebelas kasihanan, konsep sedekah yang diusung oleh Ustadz Yusuf Mansur. Saya tidak kaget, saya merasa sudah dibekali oleh kiai saya di pesantren, bagaimana keajaiban sedekah itu akan membawa pelakunya menemukan hal-hal keberuntungan yang luar biasa, yang ajaib, yang semula diprediksi tidak bisa, tidak mungkin, dengan wasilah perantara sedekah menjadi mungkin. Saya merasa sudah terbekali itu. Nah, ini loh kecerdasan, kearifan para kiai pesantren itu mampu memberikan keteladanan, bekal bagi para santrinya supaya memiliki ketangguhan ketika nanti kembali terjun dan berada di tengah masyarakatnya. Sehingga pesannya, saya ingat misalnya, kalau tidak salah statement ini disandarkan kepada Kiai Sahal Mahfud Kajen, santri jadi orang itu jangan mudah kagum, mudah terpesona, mudah kaget. Jadilah pribadi yang kokoh, ketemu fenomena baru kokoh, tidak menyepelekan, tapi juga tidak kaget terpesona sampai kalah. Tidak menyepelekan, jangan menyepelekan, itu apa, jangan. Tetapi juga jangan buru-buru jatuh hati, kemudian tidak ingat daratan. Ini yang namanya tidak kagetan. Nah,
tentu untuk kagetan ini kan butuh modal. Nggak mungkin orang kosongan, orang nggak punya data, nggak punya wawasan itu tidak kaget, enggak. Orang sampai pada level tidak kagetan ini karena dia memiliki wawasan, pengetahuan, data, pengalaman. Karena tahu informasi, punya relasi, punya guru, punya teman di sana, sehingga kalau ketemu hal-hal baru yang kelihatannya mentereng, itu dia hati-hati, dia lihat dulu. Karena yang pura-pura itu juga ada durasinya, kadang lama, 1 tahun viral, 2 tahun banyak pengikut, tahun ketiga geger, tahun keempat baru jatuh. Itu ada. Hanya pribadi yang jeli, cermat dan hati-hati yang mampu melewati fenomena yang menggiurkan tadi. Dalam statement yang masyhur di tengah masyarakat Jawa, orang yang beruntung adalah orang yang eling lan waspodo. Dia ingat, tidak lupa daratan, dan berhati-hati, tidak menyepelekan orang, tidak gampang liyan. Kearifan pesantren dan para kiainya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.